Halo semuanya, selamat datang kembali di Ondroid Indonesia. Setelah 1 bulan kereta cepat Jakarta-Bandung memberlakukan tarif terhadap semua perjalanannya, mulai dari tarif normal dan juga tarif promo, hingga saat ini kita melihat di akhir pekan, walaupun sudah ditambahkan banyak perjalanan, tiket-tiket yang dijual juga tetap habis. Hal ini menunjukkan meningkatnya animo ataupun minat masyarakat untuk menaiki moda transportasi baru yaitu kereta cepat menuju ke kota Bandung dengan waktu tempuh yang jauh lebih cepat dibandingkan dengan sebelumnya. Dan sebagian dari mereka sudah pernah naik berkali-kali. Lalu pertanyaannya, siapakah pengguna terbesar dari kereta cepat Jakarta-Bandung atau sebelumnya mereka menggunakan moda transportasi apa? Di bisnis.com di sini KCIC telah melakukan survei terhadap para penumpang kereta cepat tersebut. Hingga 14 November kemarin, kereta cepat Jakarta-Bandung telah mengangkut 352.000 penumpang dari arah Jakarta ke Bandung dan sebaliknya. Lalu tujuan terbesar mereka melakukan perjalanan ke kota Bandung adalah untuk berlibur atau berwisata. Kemudian 23% adalah untuk bisnis, sedangkan sisanya untuk kegiatan pendidikan, commuting, dan lainnya. Lalu ternyata 48% dari para penumpang tersebut adalah pengguna kendaraan pribadi, serta 23% pengguna kendaraan bis ataupun travel. Selebihnya adalah para pengguna kereta api konvensional. Dengan begitu, kereta cepat sebenarnya dapat menjadi alternatif bagi para pengendara kendaraan pribadi yang dari arah Jakarta ke Bandung serta sebaliknya. Dan kalau kita lihat lagi peta Google di hari Sabtu, di sini full hijau dari Jakarta ke Bandung dan sebaliknya juga. Nah, di awal sempat kereta cepat ini akan diprediksi menjadi sepi seperti Bandara Kertajati. Hal ini mungkin ya dikarenakan sempat ada alasan adalah tiket yang terlalu mahal. Namun saat ini ternyata tiketnya disesuaikan dengan kondisi yang ada dan terjangkau bagi masyarakat. Sehingga yang sekarang kita lihat ya dari waktu ke waktu penambahan jumlah penumpang seperti ini. Lalu untuk kereta api konvensional seperti Argo Parahyangan, dari media juga kita lihat di sini bahwasannya KAI menyatakan penumpang Argo tetap normal, tidak ada perubahan signifikan baik di hari kerja ataupun di akhir pekan. Dan di Bandung kemarin kita juga sempat bertanya dengan salah satu petugas yang ada di sana untuk di Jumat, Sabtu, dan Minggu semua tiket dari Argo Parahyangan juga sold out ya. Maka dari itu pengguna kendaraan pribadilah yang banyak pindah ke moda transportasi kereta cepat. Dari waktu ke waktu yang kita perhatikan di stasiun kereta cepat Jakarta-Bandung Halim, terutama di weekend, kita melihat adanya peningkatan penumpang yang memang agak signifikan ya dari perjalanan-perjalanan yang sudah ditingkatkan sampai saat ini menjadi 36 perjalanan. Bahkan nanti di bulan Desember akan menjadi 40 perjalanan Jakarta, Bandung, dan sebaliknya. Hanya saja tiket promo 150.000 kemarin akan berlaku sampai dengan akhir November. Apakah di bulan Desember akan diperpanjang atau ada kenaikan misal di 175.000, 200.000 dan seterusnya, kita belum tahu. Di sore hari menjelang akhir pekan ini di area drop zone atau tempat menurunkan penumpang stasiun kereta cepat Jakarta-Bandung Halim, kita melihat kendaraan silih berganti membawa penumpang dari luar stasiun yang mungkin berada di kota Jakarta, Bekasi, dan sekitarnya. Bila kita perhatikan sekilas suasana yang ada di stasiun kereta cepat Jakarta-Bandung Halim ini mirip dengan suasana yang ada di Bandara Halim Perdana Kusuma, di mana kendaraan roda 4, roda 2 keluar masuk, angkutan umum, angkutan pribadi menurunkan dan membawa penumpang
keluar masuk dari stasiun Halim. Satu hal yang sangat penting kita lihat adalah angkutan umum berupa roda 2 yaitu ojek online hampir tidak putus membawa penumpang ya keluar masuk stasiun, dan lokasi ini menjadi titik baru bagi para pengendara roda 2 ojek online, abang-abang driver untuk mencari rezeki. Selain para penumpang yang menggunakan angkutan umum untuk menuju ke stasiun kereta cepat Jakarta Bandung Halim, terdapat juga para penumpang yang membawa kendaraan sendiri lalu memarkirkan kendaraannya di area parkir, baik di sisi barat ataupun di sisi timur. Nah, kita berada di area parkir sisi barat dari stasiun Halim, dan area khusus untuk parkir yang sampai bisa menginap ada di sisi kanan kita atau di area bagian selatan. Di sana sudah penuh sehingga kendaraan-kendaraan roda 4 akhirnya memarkirkan kendaraannya di jalan lorong menuju ke arah bangunan stasiun sendiri, baik di sisi kiri atau di sisi kanan jalan ya, kurang lebih seperti ini. Hanya saja dari petugas yang ada di sini untuk menginap sebaiknya berada di area yang sudah ditentukan. Apabila masih bisa paralel ya dan juga bisa menggunakan gigi netral, maka dipersilakan untuk melakukannya selama tidak mengganggu kendaraan orang lain. Nanti pada bulan Desember baru diberlakukan tarif dan ada gate ya. Satu hal lagi yang cukup penting adalah untuk tidak membeli tiket ya secara go show. Go show berarti datang ke lokasi lalu beli tiket dan mengharapkan untuk bisa langsung berangkat, terutama pada saat hari Jumat, kemudian Sabtu, Minggu, dan mungkin pagi hari Senin. Karena pada jadwal-jadwal tersebut keseluruhan tiket biasanya sudah habis. Kalaupun dapat adalah nanti pada malam hari untuk keberangkatan paling akhir. Untuk area drop zone di sisi selatan sudah ditentukan bagi kendaraan taksi, sedangkan untuk pickup zone itu berada di sisi utara. Jadi taksi-taksi yang ada di sini sejauh ini hanya ada taksi Bluebird, Silverbird, dan Golden Bird ya. Golden Bird kalau tidak salah itu menggunakan moda transportasi berbasis listrik ya, biasanya dari Hyundai. Jadi area pickup zone-nya ada di bagian belakang dari stasiun atau sisi utara. Nah, untuk ojol ataupun angkutan umum roda 2 juga diarahkan untuk mengambil penumpang juga dari sisi belakang, tidak dari sisi drop zone, sehingga lebih tertib, lebih teratur. Dan mungkin kurang lebih setengah dari pengguna kereta cepat adalah menggunakan ojek online untuk menuju ke area ini. Hal itu dikarenakan dengan kendaraan roda 2 untuk mencapai stasiun jauh lebih cepat dibandingkan roda 4, apalagi terjadi kemacetan, ditambah adanya peraturan ganjil genap di Jalan DI Panjaitan dan belum dibukanya akses tol menuju ke stasiun kereta cepat. Nah, di sore hari ini masih ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 keberangkatan lagi. Dan di bagian layanan pelanggan nampaknya masih ada penumpang yang antri, mungkin untuk memperbaharui tiket atau mencoba membeli tiket dengan GoShow. Tidak hanya koper yang diangkut oleh para penumpang di sini, semakin lama kita melihat ada backpack, kemudian ada kardus, dan ada barang-barang lainnya. Yang penting lagi untuk para penumpang yang membeli tiket adalah menyesuaikan jadwal dengan jadwal feeder ya, jadwal kereta cepat dan jadwal feeder yang menuju ke Kota Bandung dari stasiun kereta cepat Padalarang. Waktu tempuh dari Padalarang sampai ke stasiun Hall yang ada di Paskal ataupun Kebun Kawung Kota Bandung adalah 19 menit.
Baik, contoh kita berangkat dari Halim pukul 6.40, maka akan sampai pada Larang pukul 7:10. Kemudian kereta feeder akan berangkat daripada Larang 7.20, jadi kurang lebih ada 10 menit kereta feeder menunggu. Lalu 19 menit berikutnya sampai di kota Bandung yaitu 7.39. Nah, itu yang perlu dicatat dan disesuaikan. Begitu juga sebaliknya dari Bandung sampai ke arah Halim kembali ya. Di sini perjalanannya adalah di hari biasa, jadi ada 28 perjalanan. Sedangkan 36 perjalanan itu diberlakukan untuk keberangkatan di akhir pekan, Jumat, Sabtu, dan Minggu. Seperti ini ya jadwalnya. Selain itu, di sini juga disiapkan adanya informasi untuk keluar masuk stasiun menggunakan bis 7W Metro Trans atau dari bis Transjakarta yang non-reguler. Di bagian customer service juga disiapkan bangku yang cukup panjang ya bagi para penumpang yang mungkin menunggu jadwal ataupun menunggu keberangkatan dan lainnya. Di bagian tengah area lantai 1 ini kita melihat belum ada bangku, ada masukan dari sahabat Honor Indonesia perlu disediakan juga karena semuanya berdiri. Kemudian apabila ada lansia, anak kecil, ibu hamil membutuhkan tempat duduk, mereka sangat bingung mencari lokasi ataupun kursi yang bisa diduduki ya untuk beristirahat seperti itu. Ini adalah antrian para penumpang yang baru datang dari Bandung. Dan di sini sudah disiapkan taksi-taksi yang standby, yaitu ada Silverbird, ada Bluebird, kemudian ada Golden Bird. Satu lagi di sini juga ada angkutan khususnya ya, seperti yang ini nih, mungkin yang VIP atau bagaimana kita belum tahu. Cukup ramai ya yang datang dari Bandung, bukan hanya yang berangkat ke Bandung, dan taksi kalau kita perhatikan juga silih berganti mengambil penumpang atau pick up penumpang dan membawa ke lokasi-lokasi yang dituju oleh penumpang tersebut. Nah, untuk area-area komersial di sini masih berada di sisi tengah, stand-standnya bagi para pelaku usaha yang besar menengah ke atas. Kemudian untuk kios-kios berada di lantai 2 dan juga berada di area lorong antara stasiun kereta cepat dan juga stasiun LRT Jabodebek Halim. Untuk area merokok atau smoking area belum ada area khusus yang disediakan, jadi para perokok merokok di area luar di sekitar drop zone stasiun kereta cepat Halim. Mungkin perlu dibuatkan satu ruangan ataupun zone sendiri ya. Karena memang di dalam bangunan sendiri tidak diperbolehkan merokok. Hal ini untuk menjaga kenyamanan dan kesehatan masing-masing penumpang yang ada di sisi dalam area stasiun. Baik, kita perhatikan kembali di sini para ojol ya, driver, abang-abang driver membawa penumpang keluar masuk stasiun. Kalau di sini mereka drop penumpang lebih banyak, kemudian petugas mengarahkan untuk kalau ada orderan maka menunggu di area yang sudah diarahkan. Kalau tidak bisa kembali ke base masing-masing. Di lantai 2 di ruang tunggu di sini banyak penumpang yang akan segera memasuki area security check dan menuju ke peron karena jadwal kereta pukul 5:30. Nah, area security check juga sudah dibuka di dua lokasi, sisi kita, sisi selatan dan juga sisi utara dari ruang tunggu ini. Kemudian di bagian dalam setelah security check juga terdapat kursi atau tempat ruang tunggu berikutnya pada saat ingin segera naik ke peron setelah pemberitahuan bahwasannya tiket sudah bisa dicek di bagian gate.
Apabila tiket promo diperpanjang sampai ke Desember atau tiket promo menjadi harga standar tiket premium ekonomi, kemungkinan jumlah penumpang akan semakin naik dan di sini akan semakin ramai. Tentunya manfaat yang akan didapatkan adalah kecepatan dan waktu tempuh yang lebih singkat. Selain moda transportasi umum seperti bis, ojek online, taksi, kendaraan pribadi untuk menuju ke stasiun kereta cepat Halim, para penumpang juga lumayan banyak yang menggunakan LRT Jabodebek. Seperti kita ketahui, LRT Jabodebek saat ini masih dalam perawatan sebagian besar rangkaian keretanya, maka heading time atau waktu tunggu dari jadwal LRT semakin lama. Nah, inilah yang diharapkan agar segera normal, kalau tidak mereka biasanya lebih prefer mengambil kembali taksi ataupun ojek online untuk menuju ke stasiun ini. Area parkir di sisi timur di sini juga sudah habis ya, jadi kendaraan parkir di kedua sisi jalan ke arah akses parkiran yang sudah disediakan. Di bagian pinggir sisi utara masih ada pekerjaan perimeter atau pembuatan pagar dengan komplek TNI AU yang ada di sekitar sini. Taksi-taksi tadi kita lihat berbaris ya di sisi utara, tentunya menunggu para penumpang yang akan di-pick up sesuai dengan ketentuan dari area stasiun untuk drop dan pick up zone. Jadi kurang lebih sudah 1 bulan kereta cepat Jakarta-Bandung beroperasi dengan menggunakan tarif, dan kita melihat memang di sini masyarakat makin lama makin banyak yang menggunakannya, bahkan sudah ada sebagian yang menjadi kebutuhan bagi mereka untuk bisa sampai ke kota Bandung lebih cepat dari waktu-waktu mereka menggunakan moda transportasi lainnya. Area-area yang berada di kawasan stasiun selain dukungan transportasi, jasa transportasi yang ada seperti jasa kuliner, kemudian jasa pengangkat barang ya, porter, terutama yang kemarin kita sempat lihat di kota Bandung. Lalu juga ada kafe ya, lingkungan sekitarnya. Kawasan wisata nampaknya makin ramai. Selain itu, Kereta Cepat Jakarta-Bandung juga membuat program-program kerjasama dengan tempat wisata agar semakin menarik masyarakat ya menuju ke kota Bandung. Hal ini terkait dengan peningkatan juga jumlah wisatawan yang menuju ke kota Bandung. Nah, bila kita perhatikan memang angkutan ojek online ataupun driver-driver yang ada di sini membutuhkan area khusus bagi mereka agar dapat menunggu penumpang yang mengorder ya di satu lokasi yang terkonsentrasi. Hal ini dikarenakan dukungan mereka terhadap kelancaran keluar masuk penumpang di stasiun, mengantarkan penumpang sesuai jadwal cukup penting perannya. Terima kasih. Bagi sahabat kami yang baru menemukan channel ini, silakan subscribe dan ikuti perkembangan informasi transportasi, infrastruktur lingkungan, Jakarta, Jawa Barat, dan sekitarnya menuju Indonesia yang lebih baik.